A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi rabbil alamin. Abil Qasim Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi. Wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan jumpa kita yang ke-8 ini, pada pelajaran logika, setelah kita pada terakhir kalinya membahas hakikat berpikir dan sedikit komentar terhadap dua pandangan mengenai objek atau subjek ilmu logika, yaitu perpaduan atau mencari titik temu antara pandangan para logikawan lama dengan kontemporer yang telah kita lalui pada dua pertemuan terakhir, dan khususnya pada pertemuan yang terakhir, yaitu yang ke-7. Kini akan kita masuki subjudul baru, yaitu mengenai definisi ilmu. Jadi sebenarnya ada semacam dua hal menjelaskan masalah. Satu, menjelaskan pokok masalahnya dahulu kemudian merinci. Ada yang dalam istilah dikatakan, kalau tidak salah, cara circle, yaitu cara berputar, yakni membahas banyak masalah dahulu kemudian mengambil kesimpulan, di mana kesimpulannya itulah yang dikatakan pokok masalahnya. Kira-kira metodologi yang kita pakai sekarang ini adalah yang kedua. Misalnya kita telah membagi ilmu kepada ini dan itu dan seterusnya, kemudian baru sekarang misalnya ingin menyimpulkan sebuah kesimpulan yang merupakan pokok daripada pembahasan sebelumnya, yaitu mengenai definisi ilmu. Sebelum kita baca naskahnya, perlu diketahui bahwa banyak sekali paparan yang diberikan kepada ilmu, yakni semacam definisi begitu, tapi sebenarnya semua itu bukanlah definisi. Banyak, misalnya ilmu itu adalah suatu gambar yang ada dalam akal. Misalnya ilmu itu adalah cahaya jiwa, misalnya. Ilmu itu adalah umpama lentera kehidupan, umpama ilmu itu adalah cahaya yang diberikan Tuhan kepada hamba yang dikehendakinya, misalnya, yang dilemparkan atau dicurahkan kepada hati yang dikehendakinya. Ilmu itu adalah cahaya, ilmu itu adalah misalnya nikmat, rahmat, dan seterusnya. Jadi banyaknya paparan itu membuat kita bertanya, misalnya, apakah perbedaan-perbedaan itu merupakan kerancuan daripada logikawan atau para filosof yang mendefinisikan ilmu? Jawabannya tidak demikian. Kenapa? Karena ilmu itu sendiri, para logikawan dan filosof itu sendiri, mereka itu sendiri memahami benar bahwa ilmu ini merupakan sesuatu yang sangat jelas pada kita. Sebagaimana maklum dulu kita terangkan mengenai cerminan akal terhadap wujud-wujud ekstensi, wujud-wujud luar. Antum masih ingat? Jadi ada dalam pertanyaan juga kita rinci tempoh hari kemarin, bahwa misalnya Fresa dalam contoh, ya, Fresa di depan kita itu adalah ekstensinya, wujud luar akalnya. Fresa yang ada dalam diri kita itu adalah mafhumnya atau pahamannya atau ilmunya atau gambarannya. Kalau kita lihat mana yang lebih jelas antara Fresa yang di luar akal dengan Fresa yang di dalam akal, jawabannya jelas bahwa yang lebih jelas kepada kita itu adalah Fresa yang ada dalam akal. Karena Fresa yang ada di luar akal itu kita tidak pernah menyentuhnya, baik dengan pandangan kita, baik dengan tangan kita,
Jadi ketika kita berjabat dengan Fresa, umpamanya jabatan tangan kita itu dengan tangan dia itu tidak memindahkan Fresa atau tangannya, atau dinginnya tangannya, atau panasnya tangannya kepada akal kita. Jadi tangan tetap milik dia, panas tetap ada pada dia, dingin tetap ada pada dia, ada pada tangannya, tangannya juga ada pada dia, tidak putus. Nah, sedang yang dipindahkan itu adalah apa? Gambarannya atau gambarnya atau pahamannya sebagaimana maklum. Jadi sebenarnya yang kita yang kalau kita lihat dari contoh tadi dapat dipahami bahwa tidak ada yang lebih jelas daripada ilmu. Nah, oleh karena itu ilmu adalah penjelas, misalnya di antara satu definisinya yang saling berbeda itu, yang mana mereka juga tahu bahwa definisi yang mereka berikan itu bukan definisi hakiki, melainkan sekedar arahan daripada para logikawan dan filosof untuk mengarahkan para murid kepada kesadaran menggambarkan sekali lagi ilmu yang ada dalam dirinya. Jadi ilmu yang ada dalam manusia itu adalah kenyataan yang sering tanpa disadari dikiranya melihat Fresa di luar, padahal yang kita lihat adalah Fresa dalam akal kita atau ilmu tentang Fresa itu, atau gambarannya atau pahamannya. Nah, oleh karena itu ini tidak ada yang lebih jelas kepada kita kecuali ilmu. Nah, dengan demikian definisi-definisi yang diberikan oleh para logikawan dan filosof itu bukan definisi hakiki, melainkan sekedar gambaran untuk menggambarkan pada seorang murid terhadap hakikat ilmu, atau setidaknya terhadap dimensi-dimensi ilmu atau kegunaan-kegunaan daripada ilmu. Sebab kadang-kadang kita mendefinisikan sesuatu sesuai dengan gunanya. Misalnya ilmu itu adalah petunjuk, ilmu itu adalah penerang bagi manusia misalnya, dan seterusnya. Jadi kalau Fresa yang ada dalam akal kita itu tidak ada, biar Fresa yang ada di luar kita ini ada di depan kita, tapi kalau Fresanya tidak ada dalam akal kita, kita sama sekali tidak akan dapat melihat Fresa. Misalnya mata kita buta, kemudian ada Fresa depan kita, sehingga tidak ada alat untuk memantulkan gambaran Fresa ke dalam akal kita, maka selama tidak ada Fresa dalam akal kita, sama sekali kita tidak bisa melihat Fresa di depan kita. Jadi yang kita lihat secara langsung adalah Fresa dalam akal. Nah, oleh karena itu filosof tercinta kita yaitu Mullah Sadra mengatakan bahwa ilmu itu karena jelasnya ya tidak bisa didefinisikan. Jadi ilmu itu tidak bisa didefinisikan. Antum masih ingat enggak definisi itu untuk apa? Jadi adik-adik masih ingat definisi itu adalah untuk menerangkan sesuatu yang belum kita ketahui. Apa manusia itu? Apa malaikat itu? Apa kiamat itu? Apa suratul mustaqim itu? Apa dosa itu? Apa pahala itu? Nah, ketika datang definisi, fungsinya menjelaskan. Kalau ilmu itu masih dipertanyakan apa ilmu itu, kemudian perlu kepada definisi, berarti ilmu itu sendiri yang tadinya penerang, penjelas, itu masih belum jelas. Masih perlu dijelaskan dengan sebuah definisi. Sekarang kalau ditanya, definisinya ini ilmu apa bukan? Kalau bukan ilmu, ngapain dibicarakan? Ngapain diajukan sebagai definisi? Kalau ilmu, dia sendiri mendefinisikan dirinya berarti. Jadi ilmu mendefinisikan dirinya. Jadi sebenarnya kalau ada penjelas mengenai ilmu dari Quran, dari Imam Ali, dari hadis Rasul, dari siapa saja, dari para filosof, logikawan, itu sebenarnya supaya kita memiliki gambaran terhadap hakikat ilmu itu. Jadi gambarannya itu sebenarnya lebih rendah daripada hakikat ilmu itu sendiri. Nah, tapi karena saking jelasnya ilmu itu, maka tidak bisa dilihat. Saking jelasnya jadi gelap. Saking jelasnya tidak disadari. Makanya diberikan apa yang kan dikatakan tadi ilmu saking jelasnya ya, saking jelasnya tidak nampak, saking jelasnya tidak disadari, saking jelasnya jadi gelap, kosong. Nah, oleh karena itu diberikan gambaran-gambaran atau definisi-definisi majazi
terhadap ilmu yang derajatnya di bawahnya, yaitu apa? Yang tidak terlalu jelas sehingga bisa digambari. Mungkin Anda bingung, mana ada hal jelas kemudian tidak nampak? Sangat banyak. Dalam peribahasa kita juga ada, misalnya jarum di seberang laut kelihatan, tapi gajah di pelopak mata tidak kelihatan. Jadi gajah kalau ada di pelopak mata, saking jelasnya pada kita nggak nampak gajahnya, gelap. Toh? Coba tangan Anda letakkan sekarang, telapak tangannya letakkan di tangan Anda dan mata Anda buka. Tidak nampak telapak tangan Anda, yang nampak gelap. Coba masing-masing. Bukan mau ngerjain nih, praktek. Jadi coba matanya dibuka, telapak tangannya dirapatkan sampai rapat betul. Kan gelap. Tidak nampak telapak, sumpah tidak nampak telapak tangannya itu. Nah, atau adik-adik coba keluar. Oh, sekarang sudah matahari sudah mau terbenam. Lihat matahari itu. Semua orang mengatakan matahari putih, terang benderang. Coba lihat terus. Kan gelap, kan hitam. Karena saking jelasnya jadi hitam. Tuhan misalnya. Tuhan keberadaannya tidak terbatas. Karena tidak terbatas, melebur semua batasan seperti kita. Nah, karena kita terbatas, toh, dan Tuhan tidak terbatas, Tuhan jadi tidak nampak, jadi gaib. Padahal yang nampak mestinya yang lebih nampak kepada kita daripada pohon atau fresa yang ada di depan kita adalah Tuhan. Karena fresa terbatas, pohon terbatas, Tuhan tidak terbatas. Mana bisa yang tidak terbatas menjadi gaib dan yang terbatas menjadi terang. Itu salah satu contoh bahwa sesuatu itu kalau sudah dahsyat jelasnya, maka menjadi tidak jelas. Jadi ilmu ini sebenarnya tidak bisa didefinisi. Awalan, yang pertama, kalau didefinisi berarti dia berputar-putar, artinya dia belum jelas. Kemudian dijelasin lagi, penjelasnya dilihat ilmu apa bukan. Kalau bukan, ngapain diajuin? Kalau ilmu berarti ilmu menjelaskan dirinya. Jadi definisi perlu kepada definite perlu kepada definisi, definisinya perlu kepada definite. Definite ilmu, definisi misalnya apa saja deh, penerang, anggap gitu ya. Ilmu adalah penerang misalnya. Definitnya ilmu, definisinya penerang. Berarti kalau perlu definisi, berarti definite perlu kepada definisi. Tapi definisinya juga ilmu, perlu kepada definite. Saling membutuhkan, saling bergantung, ini tidak mungkin. A perlu pada B, B perlu pada A, tidak mungkin. Dalam urusan sebab akibat loh ya. Kalau misalnya suami istri perlu suami perlu istri, itu biasa. Tapi dalam sebab akibat, misalnya telur dari ayam, ayam itu telur dari ayam, toh ayam yang bertelur itu dari ayam, dari telur yang menetas itu, kan tidak mungkin. Telur A melahirkan ayam A. Ayam A ayam A menelurkan telur A, kan tidak mungkin. Ayam A menetaskan telur A menetaskan ayam A mestinya menelurkan telur B. Tapi kalau ayam A menelurkan telur A, itu saling bergantung dalam sebab akibat, tidak mungkin. Ilmu untuk jelasnya perlu kepada definite. Definite untuk jelasnya, untuk dimengerti, perlu kepada ilmu. Sebab kalau tidak ada di benak kita, tidak bisa dipahami. Nah, itu berarti menjelaskan saling bergantung, itu tidak mungkin. Jadi kesimpulannya ilmu tidak bisa didefinisi. Nah, namun demikian ada penggambaran, bukan pendefinisian dalam buku-buku logika yang menyatakan adalah apa? Bahwa ilmu adalah gambar sesuatu dalam akal. yakni gambarannya. Gambar di sini ingat tidak hanya pada bentuk, warna dan seterusnya, tapi dan sebagainya maksudnya, dan semacamnya, tapi juga termasuk misalnya rasa, kemudian suara, bau-bauan. Nah, itu gambar di sini ingat tidak hanya bermaksud kepada gambar dalam artian umum atau gambar seperti lukisan dan seterusnya, tapi mencakup juga bebauan, suara-suara, kemudian rasa-rasa dan lain-lain.
Jadi penggambaran yang umum dalam buku-buku logika dikatakan ilmu adalah gambaran sesuatu yang ada dalam akal atau adanya gambar sesuatu dalam akal. Nah, karena ada gambar, perlu diingat bahwa sering juga saya sebutkan ilmu salah satunya dibagi menjadi dua, ilmu husuli dan ilmu huduri. Ilmu husuli yaitu ilmu yang didapat melalui gambarannya, melalui panca indera, yakni ilmu terhadap sesuatu yang didapat melalui panca indera, yakni gambaran sesuatu yang didapat dari sesuatu melalui panca indera. Satu lagi sesuatunya itu yang datang kepada kita, yaitu ilmu huduri. Nah, karena ilmu logika ini tidak mau membahas semua ilmu, karena tidak ada gunanya. Logika kan gunanya supaya membenahi cara berpikir. Nah, jadi ilmu-ilmu yang dimungkinkan salah itu saja yang ditangani oleh logika. Ilmu-ilmu yang dimungkinkan salah hanyalah apa? Husuli, yaitu ilmu gambaran yang ada dalam akal, yang didapat melalui sesuatu di luar akal, yang didapat melalui panca indera. Jadi definisi logika, definisi ilmu menurut ilmu logika, yakni yang sesuai dengan apa yang mau dibahas dalam logika, adalah gambaran sesuatu yang ada dalam akal. Gitu. Jadi tidak mencakup seluruh ilmu ini definisi. Ingat definisi ini pun satu majazi, yang kedua hanya pada bagian tertentu daripada ilmu, yaitu ilmu husuli, bukan ilmu huduri, di mana objeknya itu sendiri yang datang kepada kita seperti cinta kasih, marah dan benci yang ada pada diri kita, atau kesadaran bahwa saya ada, kesadaran kamu ada, Resa ada, itu husuli. Tapi kesadaran saya ada, itu adalah huduri, karena saya yang datang kepada diri saya, kepada kesadaran saya. Lapar saya yang datang kepada diri saya, laparnya Resa itu kepada saya ilmu husuli, tapi laparnya saya itu apa? Ilmu huduri. Nah, kita coba baca naskahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Definisi ilmu. Para ahli banyak berbeda pendapat dalam mendefinisikan ilmu. Perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan segi dalam melihat. Jadi perbedaan segi pandang atau perbedaan segi melihat. Perbedaan segi dalam melihat ilmu yang mereka definisikan. Seperti saya tadi jelaskan, dilihat dari gunanya menjadi penerang dan seterusnya. Namun yang demikian itu, sekali lagi, namun yang demikian itu tidak harus disebabkan oleh kerancuan pandangan dan pengertian. Jadi, lihat definisi ilmu logika dan bab definisi. Ini definisi ilmu logika, entah lagi pada subjudul berikutnya akan datang. Lanjut. Dan para ahli itu sama-sama mengerti bahwa definisi mereka itu tidak bertentangan. Bahkan ada, yakni tidak bertentangan maksudnya gimana? Maksudnya karena masing-masing logikawan atau ambiya atau aulia itu melihat dimensi tertentu dan sadar terhadap dimensi yang lain. Jadi misalnya Imam Ali mengatakan al-ilmu nurun yaktifu Allah fi qalbi ma yasha. Ilmu itu adalah cahaya yang dilimpahkan oleh Tuhan kepada hati hambanya yang Tuhan sukai, yang Tuhan kehendaki. Nah, itu berarti dua yang dilihat oleh Imam Ali. Satu apa? Satu menerangkan bahwa dia nur, yakni penerang. Fungsinya penerang. Makanya tidak bisa diterangi lagi, tidak bisa didefinisikan lagi. Kemudian asal muasalnya, yakni yang dilimpahkan Tuhan. Nanti insyaallah kalau kita sudah belajar filsafat, kita akan lihat ilmu itu dapat dari bacaan, dari penglihatan, pendengaran, atau dari Tuhan. Nah, nanti akan kita buktikan dari Tuhan. Jadi berpikir, membaca itu semuanya sebenarnya adalah perangkat saja. Tapi ilmu itu dari Tuhan. Tapi Tuhan karena tidak bisa disentuh oleh kita, apalagi dalam masalah-masalah ilmu-ilmu yang berdimensi, sementara Tuhan non-dimensi. Karena kalau berdimensi berarti terpetak-petak, dan kalau terpetak-petak masing-masing petak terbatas, dan kumpulan keterbatasan menjadi terbatas. Dan kalau Tuhan terbatas ada awal dan akhir,
Kalau ada awal berarti sebelum awal nggak ada, dan kalau sekarang ada berarti dicipta, dan yang dicipta bukan Tuhan. Oleh karena itu, karena ilmu Tuhan itu tidak terpeta-peta, karena ilmu Tuhan itu tidak banyak, karena ilmu Tuhan itu apa? Bukan banyak, tapi tidak terbatas. Kalau banyak berarti terpeta-peta. Kalau tidak terbatas berarti nggak ada peta-peta. Karena ilmu Tuhan itu tidak terbatas, sementara ilmu-ilmu yang ada pada diri kita ini adalah ilmu terbatas. Oleh karena itu, ilmu-ilmu kita ini tidak langsung turun dari Tuhan, melainkan melalui apa? Hamba-hambanya, makhluk-makhluknya, yang dimensinya itu bergradasi. Artinya yang kesempurnaannya bergradasi. Di mana pada akhirnya gradasi terdekat dengan posisi terdekat dengan kita itu yang telah memberikan ilmu itu kepada kita, seperti malaikat Jibril misalnya sebagai penjaga ilmu umpamanya. Jadi ketika kita belajar, ketika kita berenung, berdiskusi, mendengar omongan penjelasan guru atau argumentasi teman misalnya, di situ hanya mencipta apa? Kesiapan kita. Jadi kesiapan kita. Manakala kita sudah siap dalam istilah filsafat, maka ilmu dari atas turun kepada kita. Pembuktiannya nanti insya Allah di filsafat. Dalilnya umum, yaitu apa? Begitu syai' la yu'ti, yang tak punya tak mungkin memberi. Ilmu, buku yang kita baca materi, suara yang kita dengar materi. Tidak mungkin materi ini bisa memberikan keberadaan non materi kepada kita, karena ilmu adalah non materi, sebagaimana nanti akan lebih dijelaskan lagi. Sementara saya tadi kan tidak punya, yang tak punya tak mungkin memberi. Mana dengan saya tidak punya, lalu ketika saya berpikir, ketika saya membaca lalu jadi punya, tidak mungkin. Oleh karena itu, karena yang tak punya tak mungkin memberi, apalagi pada dirinya sendiri, maka ilmu pasti dari yang lain. Tentang takwalah kepada Tuhan, niscaya Allah akan mengajari kamu, dan seterusnya. Belajar, berenung, takwa, menjauhi dosa, berbuat ibadah, berbuat amal sosial, amal-amal pribadi, dan seterusnya. Semuanya itu adalah pendukung untuk menyiapkan ruh kita menerima curahan ilmu. Anyway, kita teruskan dulu. Dan bahkan ada yang menyatakan, dan ini yang paling kuat yang diikuti sampai sekarang, bahwa ilmu tidak bisa didefinisikan. Pernyataan ini dikemukakan oleh Mullah Sadra dan setidaknya Bobo Afdaluddin Kashani, seorang filsuf dan logikawan. Penjelasannya tadi itu ya, kenapa tidak bisa didefinisi, karena kalau didefinisi berarti berputar-putar, saling bergantung, itu tidak mungkin. Yang kedua atau yang pertama malah adalah ilmu itu sendiri terang, maka tidak perlu diterangi. Ilmu itu penerang. Kalau penerang masih perlu diterangi, berarti bukan penerang. Karena pelanglangan ke alam renungan perlu bekal yang cukup, maka komentar atas perbedaan pendapat itu kami tunda sampai pada kesempatan yang lain. Walaupun tadi sudah sekilas dijelasin. Kemungkinan dalam mengenal filsafat atau logika yang rinci. Jadi mengenal filsafat, ada pembahasan nanti filsafat atau logika yang rinci. Yang kita pelajari ini logika yang tidak rinci, sekedar untuk berusaha menyelamatkan kita dari kesalahan berpikir, tapi tidak mengajari kita untuk menjadi logikawan, ulama logika. Jadi kita belajar logika ini sekedar supaya kita dalam membahas masalah-masalah teologi, sosial, politik, budaya, dan seterusnya tidak salah gitu. Atau membahas filsafat tidak salah, akidah tidak salah, dan seterusnya insyaallah ta'ala. Tapi tidak membuat kita jadi alim jadi alama dalam logika, enggak. Jadi harus belajar yang rinci, kemudian kerja keras dalam penelitian, belajarnya dipimpin oleh pengajar juga, tidak bisa otodidak. Kemudian memeras tenaga penelitian dan seterusnya. Itu baru bisa menjadi istilahnya alama atau alim dalam logika. Mungkin setidaknya untuk belajar logika rinci itu perlu kepada minimal 2 tahun setelah belajar logika
ringkas sebagaimana yang kita pelajari sekarang. Karena pelanglangan ke alam renungan perlu bekal yang cukup, maka komentar atas perbedaan pendapat itu kami tunda sampai pada kesempatan yang lain. Kemungkinan dalam mengenal filsafat atau logika yang rinci. Bagi yang berminat untuk itu dan lain-lainnya, kami anjurkan mengikuti terus pelajaran buku ini dengan seksama demi memperbanyak bekal seraya. Ini jangan lupa nih, seraya meminta ampun kepada Allah dan meningkatkan takwa. Ini lain nih, kita belajar politik pakai takwa, pakai pensucian diri. Karena kita belajar politik itu sebenarnya contohnya ini, atau logika, politik, filsafat, apa saja, itu sekedar untuk menjadi instrumen mendekati Tuhan. Jadi kalau tidak takwa, logikanya tidak diamalkan, politik Quran argumentatisnya tidak di Quran argumentatis, sebab banyak orang yang mendakwa Quran tapi bukan Quran. Quran argumentatis, hadis argumentatis, tidak dipraktekkan, apa gunanya? Maka itu jangan sembarang mengatakan politikus muslim. Politikus muslim itu bukan orang Islam yang hobi politik, yang belajar politik di kampus-kampus yang tidak mengarahkan muridnya kepada Islam. Apalagi belajar di barat kemudian dikatakan politikus muslim. Itu politikus beragama Islam. Tapi kalau politikus muslim, yakni apa? Budayawan muslim, komunikator muslim, sosiolog muslim, filosof muslim, dan seterusnya, itu adalah yang belajar kepada Islam. Gitu. Yakni baru bisa dikatakan sebagai filosof muslim, politikus muslim, dan seterusnya. Dan itu ada silsilahnya. Sekalipun di pesantren misalnya ada silsilahnya, ada guru-gurunya dan seterusnya. Sama persis sebagaimana di kampus. Jadi ada S1, S2 dan seterusnya. Begitu. Tidak bisa kocoki, tidak bisa selundupan, tidak bisa. Anyway, sudah kemana-mana ini. Jadi sekedar mau mengingatkan bahwa penulis muslim dan seterusnya itu harus belajar Islam. Baru bisa disebut penulis muslim, bukan penulis sosiolog yang belajar ke barat dan seterusnya, politik belajar ke barat dan seterusnya, atau belajar ke nasional misalnya, lalu dikatakan nasionalis maksudnya, lalu dikatakan sebagai politikus atau seniman muslim. Tidak bisa. Mungkin Anda mau mengatakan, kan muslim, Islam agamanya. Iya, tapi kan yang mau disifati sebagai politik itu, jadi politikus muslim kan yang sebenarnya maunya memang politikusnya yang dibilang muslim. Tapi yang mau dikatakan muslim itu kan bukan politikusnya sebenarnya. Tapi politiknya itu yang mau disebutkan sebagai muslim. Jadi politik muslim yang ada pada politikus ini, itu maksudnya. Sama dengan surga abadi. Surga abadi itu sifat abadi bukan kepada surga. Sekalipun surga itu juga abadi, tapi maksudnya surga abadi itu adalah sifat yang sebenarnya mau diberikan kepada yang masuk surga, bukan pada surganya. Sekalipun surganya juga abadi. Tapi maksud penyifatan surga abadi, yakni yang masuk kepada surga itu yang abadi. Gitu. Tapi pensifatannya secara lahiriah kepada surga. Nah, itu majazi namanya. InsyaAllah nanti kita akan lebih jelas. Politikus muslim juga begitu. Memang politikus, yakni orangnya. Muslim agamanya. Jadi muslim sifat daripada orangnya. Sudah benar. Tapi kan yang dimaukan bukan itu. Yang dimaukan adalah politiknya itu adalah politik Islam yang dipakai oleh politikus tersebut. Jadi politikus muslim, yakni apa? Politik, seorang politik yang mengambil inisiatif politiknya dari Islam. Kami anjurkan mengikuti terus pelajaran buku ini dengan seksama demi memperbanyak bekal, seraya meminta ampun kepada Allah dan meningkatkan takwa demi membersihkan ruh kita dan mencapai yang kita cari. Tapi yang sebenarnya bukan hura-hura di muka bumi, jadi ketua kelas, jadi ketua fulan, itu tidak penting, itu ma'alat. Orang boleh berusaha itu, tapi hatinya harus kepada Allah. Suka dukanya kepada maksiat dan ketaatan yang ada dalam dirinya, yang hanya dia yang lebih tahu tentang dirinya sendiri. Bekerja keras, tetapi orangnya tetap tenang karena dia mencari Tuhan. Ada pekerjaan, alhamdulillah,
Ada pekerjaan untuk mendekati Tuhan. Tidak ada pekerjaan, yang penting sudah dicari. Pahalanya tetap mendapat dari Tuhan. Orang yang dicari Tuhan, bukan pekerjaan. Dia pekerjaan sebagai perantara saja, organisasi sebagai perantara aja, sebagai alat. Oke, naskah. Sebab yang kita cari bukan ilmu yang tertulis. Nah, melainkan ilmu yang didefinisikan oleh Imam Ali alaihissalam, bahwa ilmu itu adalah cahaya yang Allah berikan dalam hati yang ia kehendaki. Tapi bukan determinis. Tuhan kehendak kasih, tidak kasih, bukan begitu. Ini yang Tuhan kehendaki. Kehendak Tuhan manut kepada siapa? Mengikut kepada siapa? Mengikut kepada sistem yang telah dibuat oleh Tuhan. Apa diantaranya? Takwa. Lagi belajar. Lagi berenung. Lagi diskusi. Lagi dan seterusnya dan seterusnya. Semua itu adalah alat yang telah diberikan Tuhan, yang kita tahu melalui agamanya. Yaitu apa? Untuk kemudian Tuhan berikan kepada yang dikehendaki. Yang dikehendaki, yakni apa? Yang mengikuti jalan atau sistem yang telah dibuat oleh Tuhan. Rasulullah mengatakan belajarlah dari ayunan sampai liang lahat. Belajarlah walau ke negeri Cina dan seterusnya. Itu menunjuk, misalnya talabul ilmu, misalnya mencari ilmu itu adalah wajib, misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu dapat diketahui bahwa semua itu adalah apa? Adalah kemauan Tuhan. Jadi yang Allah memberikan ilmu kepada orang yang dia kehendaki, yang dia maui. Yang dimaui apa? Yang melakukan kemauan Tuhan. Kemauan Tuhan apa? Sistem-sistem yang telah dibuat dalam alam semesta ini yang dapat kita pantau melalui akal. Sistem-sistem itu kita ketahui melalui akal atau melalui agama. Sedangkan Allah naskah. Sedangkan Allah berfirman, dan bertakwalah kamu kepada Allah, niscaya Allah akan mengajari kamu. Baiklah, jadi salah satu sebab di antara mendapat ilmu itu adalah apa? Takwa. Takwa yakni apa? Belajar tentang kemauan Tuhan, khususnya hukum-hukum Tuhan, yakni halal, haram, mubah, makruh dan seterusnya. Yang mana Anda kayaknya enggak belajar hukum fikih. Jadi dari sekarang harus belajar itu fikih. Kalau Anda jadi dalam Ahlul Bait dan menurut Quran sebagaimana yang ada dalam ayat ini juga apa? Dapat dipahami dari ayat ini juga bahwa belajar itu adalah wajib. Nah, yang wajib itu bukan belajar teknologi, tapi yang wajib itu adalah belajar hukum-hukum Tuhan sehingga tahu halal dan haram. Jadi kalau tidak belajar fikih itu tidak belajarnya saja sudah haram. Itu betul-betul haram ini, bukan salah, haram. Dan kalau salah tidak belajar tidak diampuni oleh Tuhan. Jadi harus dikodok dan seterusnya. Kalau sholat misalnya, cara-cara taharahnya salah, kodok. Cara-cara rukun-rukun sholatnya tidak diperhatikan, kodok. Jadi kalau ada orang mengatakan yang belajar rukun-rukun itu mujtahid, itu salah besar. Mujtahid itu mencari sumber rukun-rukunnya itu dan satu persatunya itu dalilnya apa. Tapi kalau kita harus tahu itu kesimpulannya, yakni rukun-rukun itu apa dan bagaimana tanggung jawab kita terhadap rukun-rukun sholat misalnya. Jadi hati-hati sekali. Oke, kita teruskan. Baiklah, kita kembali kepada masalah pokok kita mengenai definisi ilmu. Dengan penjelasan terdahulu, dapatlah dengan mudah kita mendefinisikan ilmu sebagai adanya gambar sesuatu dalam akal. Adanya gambar sesuatu dalam akal, yakni gambar di sini tidak hanya masalah bentuk, warna dan seterusnya, tapi warna-warni, bau-bauan dan suara-suara itu termasuk gambar. Jadi gambar di sini maksudnya adalah apa? Gambaran, yakni penggambaran terhadap sesuatu. Kalau kita sentuh panas, yang datang bukan panasnya ke otak dan ke ruh kita. Habis dari otak kan ke ruh. Kalau datang ke otak kita gosong, hangus itu otak kita. Jadi datang ke otak, kemudian dari otak ke ruh kita, ke akal kita. Dan seterusnya, maaf ini tidak terlalu banyak baca naskah, insyaallah banyak manfaatnya. Mudah-mudahan sampai sekian dahulu karena sudah 40 menit. Semoga Tuhan selalu memaafkan kita dengan ampunannya dan dengan petunjuknya kalau berupa kebodohan dosa kita itu. Dan mudah-mudahan Tuhan tidak pernah bosan mengampuni kita, menunjuki kita. Sekalipun mungkin kita tak pernah bosan melakukan dosa, tapi anjuran saya kepada diri saya dan Anda semua,
jangan berkelanjutan dalam melakukan dosa. Supaya tahu mana dosa dan tidak, belajar fikih. Dosa itu bukan hanya mencuri, berzina, mabuk, korupsi dan lain-lain. Banyak lagi. Misalnya solat tidak wudu, solat tidak dengan hukum, tidak belajar hukum, fikih misalnya, itu sudah dosa. Solat dengan tidak menjaga hak-hak solat, baik lahiriah, khususnya lahiriah misalnya, sebagian sudah dosa. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi belajarlah dan ketahuilah bahwa dosa itu bukan hanya mabuk, berzina, mencuri, membunuh. Bukan hanya itu, bukan hanya musyrik, tapi banyak sekali dan harus dipelajari. Mudah-mudahan kita semua dapat bimbingan dari Tuhan untuk mencari jalan yang paling selamat. Jadi kalau kita rajin mencari ilmu dunia dan untuk nafkah dunia, jangan sampai lengah terhadap akhirat. Tidak usah banyak-banyak, tidak usah sebanding. Anggaplah untuk dunia 8 jam, 10 jam. Untuk akhirat 1 jam saja sehari itu sudah cukup. Apalagi lebih. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.